Zending HKBP. Seruan tema tahun kesehatian HKBP yaitu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tertulis di Filipi pasal 2 ayat 2. Kata sehati, sepikir dalam teks yaitu proneo, tidak hanya berada pada pikiran, tetapi juga ada perasaan yang lahir dari hati yang ditunjukkan melalui sikap saling melayani dalam kerjasama berdasarkan kehendak Kristus Yesus dalam mewujudkan hidup dalam damai sejahtera. Komitmen untuk sehati sepikir dalam Tuhan dapat dijadikan sebagai landasan bagi Biro Zending HKBP untuk menciptakan habituasi atau karakter yang membawa seluruh elemen HKBP untuk bekerja sama dan bersama-sama mengerjakan pelayanan Zending HKBP. Oleh karena itu, Zending bukan hanya pekerjaan Biro Zending HKBP sebagai bagian dari kantor pusat, akan tetapi pekerjaan bersama dari seluruh pihak yang ada di HKBP. Tanpa dukungan dari semua pihak, maka pekerjaan Zending HKBP hanya tinggallah sejarah yang bisa dibanggakan, tetapi sulit untuk dikobarkan kembali. Oleh karena itu, dalam seruan tahun kesehatian, maka perlu digaungkan kembali program-program dari Zending HKBP dan berskala secara holistik atau menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga huria, dan menjunjung tinggi kerjasama dan menumbuhkan nilai tanggung jawab secara bersama atas pelayanan Zending tersebut. Berdasarkan landasan teologi praktis tersebut, maka di tahun kesehatian HKBP 2022, Biro Zending HKBP akan bekerja sama dengan seluruh pihak dalam mendukung dan mewujudkan program seperti 1. Kesatuan hati menggerakkan seluruh elemen pelayanan HKBP di masing-masing gereja terlibat dalam tugas pemberitaan Injil. 2. Kesatuan hati memandirikan stasiun mision di daerah terpencil maupun perkotaan. 3. Pelatihan misionaris bagi calon pelayan HKBP sebagai bentuk kaderisasi misionaris HKBP. 4. Mengusahakan kesejahteraan dan kebutuhan para pelayan Zending atau selalu menjadi faktor utama sedikitnya minat para pelayan HKBP ditempatkan ke daerah Zending. 5. Penata layanan, database, dan digitalisasi pelayanan Zending HKBP. 6. Revitalisasi pos-pos Zending HKBP. 7. Pertumbuhan kuantitas dan kualitas ale-ale Zending HKBP atau dibutuhkan kerjasama dari setiap distrik. Dengan kerjasama yang digerakkan ke seluruh pihak di HKBP, maka salah satu tujuan Tahun Kesehatian HKBP 2022 nomor 6 dapat terwujud, yaitu bersama mewujudkan kepedulian, solidaritas, kesetaraan, dan pembawa damai atau peacemaker yang dilandasi oleh Matius 5 ayat 9. Sekolah Minggu HKBP. Yesus tidak hanya menjadikan anak sebagai simbol dalam mengajar orang dewasa, tetapi juga menjadikan anak sebagai salah satu sudut pandang dalam memahami kerajaan Allah. Menyambut anak dan mengasihi seorang anak juga berarti menyambut Tuhan. Penerusan perjanjian Allah dengan umatnya adalah melalui pengajaran hikmat dan kebenaran kepada anak. Dalam kesaksian Alkitab, tanggung jawab mendidik dan mengasihi anak diletakkan persis di jantung kredo umat Allah, tertulis di Ulangan 6.
Perintah pertama dan terutama bagi orang tua adalah mengingatkan anak-anak mereka berjalan di jalan Tuhan. Di seluruh dunia, pengabaian terhadap anak-anak kerap kali merupakan potret yang begitu banyak terjadi. Di sejumlah gereja, pelayanan anak terkadang kurang begitu mendapat perhatian. Dalam kerangka tahun kesehatian HKBP 2022, gereja semakin memperluas dan memperdalam perhatiannya dalam bentuk pelayanan kepada pelayanan anak. Pertama, kesehatian untuk menjadikan gereja HKBP sebagai gereja ramah anak dan menerima sekolah minggu sebagai satu kesatuan dengan gereja. Sekolah minggu dan gereja tidak dipisahkan satu sama lain, sehati menjadikan sekolah minggu sebagai bagian seutuhnya dari pelayanan gereja. Kedua, kesehatian seluruh jemaat, mulai dari anak, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, orang tua dan seluruh parhalado untuk menjadikan anak sebagai subjek pelayanan, bukan sebagai objek. Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan. Ketiga, kesehatian untuk mengembalikan segala pengajaran anak sekolah minggu kepada ajaran atau poda yang diimani oleh HKBP melalui pembinaan berbasis distrik, resort, dan huria. Keempat, mengupayakan penyeragaman kemampuan mengajar dan kreativitas mengajar para guru sekolah minggu di seluruh HKBP dengan cara memberikan pembekalan terhadap guru-guru sekolah minggu di tingkat distrik, resort, dan huria. Remaja dan Naposo Bulung HKBP. Tuhan bekerja melalui orang-orang muda. Yesus melayani orang-orang muda dan melayani dengan orang-orang muda. Alkitab memperlihatkan orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang muda dalam Alkitab. Namun demikian, orang muda dipandang rentan terhadap kebodohan. Sejalan dengan itu, Alkitab mencatat pentingnya pengajaran bagi orang muda. Beberapa kali dicatat dalam Alkitab tugas dan tanggung jawab orang percaya dewasa, seperti Paulus menjadi mentor bagi pelayan muda. Tuhan memanggil umat-Nya untuk mengajarkan orang-orang muda untuk menaati dan menghormati Tuhan dan orang tua. Mengingat banyaknya anak muda meninggalkan gereja bahkan imannya ketika di usia remaja. Sesungguhnya remaja dan Naposo Bulung bukanlah anak-anak yang tidak kompeten, tetapi kaum muda harus didorong untuk tidak membiarkan siapapun memandang mereka rendah, karena mereka adalah teladan dalam iman. Dalam tahun kesehatian 2022, gereja dan orang tua sehati dalam tanggung jawab untuk memuridkan generasi muda. Pengajaran iman adalah tugas pengajaran gereja yang berkelanjutan. Prioritas tahun kesehatian ada dalam kerangka mewariskan iman, mempersiapkan remaja dan Naposo menjadi pemimpin gereja dan bangsa masa kini dan masa depan. Pelayanan pemuda menjadi jembatan antara gereja dengan rumah, keluarga, sekolah, kuliah, dan atau dunia kerja. Alkitab mengharuskan kaum muda sebagai orang-orang yang penuh dengan gairah iman dan semangat yang berlimpah. Seperti Maria yang tunduk pada Tuhan melahirkan Mesias, seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Gereja menolak pandangan yang mengatakan bahwa kaum muda hanyalah generasi berikutnya, sebab kaum muda juga adalah generasi masa kini. Menolak pandangan yang melihat pelayanan remaja pemuda hanya sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari kebosanan. Dalam rangka tahun kesehatian 2022, program dan kegiatan gereja hendaknya mengacu kepada: pertama, kesehatian dalam merencanakan dan menyediakan lingkungan pertumbuhan yang aman bagi remaja dan Naposo Bulung. Gereja melibatkan keluarga sebagai tempat pertama-tama tumbuhnya pengajaran iman, sekaligus dapat menyediakan peran sebagai keluarga itu sendiri
dalam menyediakan apa yang mungkin kurang bagi orang tua dan anak-anak dalam situasi mereka sendiri. Kedua, kesehatian dalam menyediakan keteladanan yang signifikan dalam membantu dan mengembangkan kehidupan mereka sebagai orang yang bertumbuh dewasa dalam iman. Gereja harus menjadi contoh persekutuan yang sejati dari iman yang dewasa. Ketiga, membantu kaum muda untuk mengejar kekudusan, kedamaian dalam kehidupan. Melalui pengajaran iman di HKBP dengan tema Save the Lost Generation of HKBP, sekaligus menyatukan remaja dan Naposo Bulung di perantauan, selain menyatukannya dengan gereja HKBP yang paling dekat, juga dapat dengan menyiapkan sejumlah komunitas seperti kelompok mahasiswa asal HKBP. Seksi Paropuan HKBP. Paropuan secara global dan lokal, termasuk di dalamnya Paropuan HKBP, menghadapi sejumlah persoalan yang kompleks dan menggurita yang belum tuntas dibahas. Di antaranya, 1. Marginalisasi atau peminggiran. Akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan. 2. Subordinasi atau merendahkan. Suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan satu jenis kelamin atau perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap lebih rendah dibandingkan peran laki-laki di ruang publik. 3. Stereotype atau pelabelan negatif adalah citra baku atas satu kelompok manusia atau perempuan yang cenderung merendahkan posisi perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah, lebih emosional daripada nalar, cengeng, tinggal di rumah saja, dan sebagainya. 4. Kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh individu, baik itu oleh sesama maupun yang berbeda jenis kelamin, termasuk oleh institusi berupa keluarga, masyarakat, atau negara terhadap perempuan. Perempuan ditempatkan dalam posisi yang lemah sehingga sering menjadi sasaran tindak kekerasan atau violence. 5. Beban ganda, seperti beban pekerjaan atau double burden yang diterima salah satu jenis kelamin atau perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada beban pekerjaan yang dipikul kaum laki-laki. Sekitar 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan, ditambah lagi kalau perempuan bekerja di ruang publik. Mirisnya, banyak perempuan menganggap kondisi dan posisi seperti itu sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Dalam rangka Tahun Kesehatian HKBP, diperlukan kesehatian dari gereja sebagai tubuh Kristus tanpa kecuali untuk berjuang mewujudkan pembebasan dan transformasi, menolak segala bentuk ketidakadilan dalam berbagai dimensi kehidupan. Seksi AMA HKBP. Seminar AMA Tahun Pemberdayaan HKBP 2021 di 3 regional menemukan sejumlah pergumulan dan fenomena yang mempengaruhi keberadaan kaum AMA saat ini yang sangat urgen untuk disikapi dalam tahun kesehatian. Pertama, pergeseran atau bahkan kemunduran peran keikutsertaan kaum bapak di dalam berbagai kegiatan di gereja, seperti pertanyaan, ibadah minggu, dan lain-lain. Kedua, degradasi nilai-nilai spiritual dan moral kaum bapak itu sendiri
yang mempengaruhi pertumbuhan karakter dari generasi muda dan anak-anak. 3. Revolusi teknologi dalam bentuk digitalisasi dan internetisasi di berbagai bidang kehidupan turut mempengaruhi kedudukan dan pola pikir dari kaum bapak itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai orang tua dan imam di tengah kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Maka dalam kerangka tahun kesehatian HKBP perlu penguatan 1. Bapak sebagai imam keluarga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembinaan kerohanian seluruh anggota keluarganya melalui kegiatan ibadah keluarga, doa bersama dalam keluarga, pembacaan firman Tuhan, serta mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya. 2. Keimaman kaum bapak tidak hanya sebatas keimaman sebagaimana para imam di bait suci dalam perjanjian lama, yakni sebagai perantara atau mediator antara umat dengan Allah, namun juga dalam peranannya sebagai pengayom dan pelindung keluarganya, bahkan rela hingga mengorbankan dirinya bagi keselamatan anggota keluarganya. Kemudian berperilaku yang baik di tengah-tengah keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. 3. Keseluruhan tindakan mengasihi dalam keluarga di antara suami, istri, dan anak-anak pada akhirnya mewujudkan kesehatian dalam kehidupan keluarga, di mana seluruh anggota keluarga sehati sepikir dalam melakukan kehendak Tuhan sehingga tercipta keluarga yang harmonis, hidup dalam kasih, sukacita, pengharapan, dan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Seksi Lansia HKBP. Sejak ditetapkannya keberadaan seksi lansia dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002, pelayanan terhadap para lanjut usia atau senior citizen mulai berkembang di berbagai aras pelayanan gereja, mulai dari tingkat jemaat atau huria, resort, distrik, hingga pusat atau hatopan. Berbagai kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan konteks pergumulan para lansia, misalnya penelaahan Alkitab, senam sehat, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, dan berbagai kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan para lansia. Namun sejak merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang lalu, menyebabkan terhentinya kegiatan pelayanan gereja termasuk pelayanan kategori lansia. Banyak pelayanan yang semula dilakukan tatap muka dihentikan sementara dan digantikan dengan pertemuan virtual, misalnya ibadah minggu secara virtual, pertanyaan virtual, dan yang lain sebagainya. Walaupun kemudian ibadah tatap muka secara fisikal atau on-site dapat dilaksanakan di gereja dengan tetap mengindahkan ketentuan pemerintah tentang protokol kesehatan, namun sejak awal warga lansia tetap dianjurkan untuk tidak datang ke gereja sebab mereka rentan tertular penyakit COVID-19 tersebut. Kebanyakan para lansia tidak lagi mengikuti kebaktian minggu secara fisikal, hanya dapat mengikuti secara virtual. Meski di berbagai gereja di wilayah zona hijau atau wilayah dengan angka COVID-19 yang rendah, beberapa gereja melaksanakan kebaktian minggu untuk para lansia di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Para lansia seringkali merasa hidupnya dirundung kesendirian dan keterasingan, seolah-olah tidak ada lagi yang peduli terhadap kehidupan mereka. Dalam tahun kesehatian HKBP, peranan pelayanan gereja hadir menemani dan memberikan penghiburan, kekuatan dan motivasi bagi mereka agar semangat dan motivasinya bangkit kembali, bahkan kehidupan mereka dapat berguna bagi orang lain. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah mengasihi kita umatnya dalam keseluruhan tahapan usia kita, dari mulai dalam kandungan ibu hingga lanjut usia. Sebagaimana Nabi Yeremia yang telah dikenal dan dikuduskan Allah sejak dalam rahim ibunya. Yeremia 1 ayat 5. Dan kasih itu juga yang tetap berlanjut sampai pada masa tua umatnya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan,
Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tertulis dalam kitab Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Demikianlah kasih Allah kepada umat-Nya, yang tak pernah terbatas pada tahapan usia tertentu. Kasih Allah kekal menyertai kita sampai selama-lamanya, sebab Dia adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega.